Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Cahyo Adi, SE MPD MM, dengan nomor NUPTK adalah 197575660137152. Saya adalah dosen tetap dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Bhinneka PGRI. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Video ini sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2026. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar manajemen. Saya mengajar mata kuliah pengantar manajemen tahun 2025 sampai 2026 dengan beban studi 2 SKS. Mata kuliah ini membahas konsep dasar manajemen, sejarah dan perkembangan teori manajemen, fungsi-fungsi manajemen, pengambilan keputusan manajerial, lingkungan manajemen, etika dan tanggung jawab sosial dalam manajemen, penerapan manajemen dalam organisasi. Tiga komponen dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Sedangkan referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah pengantar manajemen mengacu pada beberapa buku karya ahli yang terbaru agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di masa kini. Baik, berikut kami sampaikan proses video pembelajaran dari kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kemarin Anda semua sudah mengumpulkan tugas. Sebagian besar sudah saya koreksi, ya. Dan versinya Pak Bayu yang tugasnya paling bagus itu punya Sheila, ya. Kenapa paling bagus? Sheila benar-benar meskipun semester 2 sudah mengaplikasikan aplikasi Mendeley untuk mengerjakan tugas, ya. Jadi di laporannya itu dia sudah menggunakan Mendeley dengan Planoly. Bahkan daftar pustakanya banyak ya kemarin. Ya, Pak. Ada sekitar 25. Kamu nyarinya itu nggak capek? Jujur capek, tapi Capek ya, tapi karena konsentrasi. Nanti mungkin yang lainnya bisa belajar sama Sheila. Berikutnya yang paling bagus juga Laila. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau Laila ini saya nggak tahu ya, dia mengerjakannya bukunya itu keren sekali, sangat grounded. Bahkan teori-teori kemarin kan kita bahas tata kelola manajemen itu dia jabarkan satu-satu sampai ke level indikator dia bisa, meskipun sekedar makalah. Ya, ini bukan saya memuji satu orang dua orang, saya memuji, saya mengharapkan yang lainnya nanti termotivasi oleh tugas yang sudah diterima. Berikutnya hari ini kita melanjutkan pertemuan kita. Kita akan membahas sesuatu yang selama ini sudah kita jalankan, tapi kita nggak tahu kalau ternyata itu juga ada teorinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya manajer dan lingkungan organisasi. Kalau Anda nanti bekerja pada perusahaan, pasti diketemukan sama yang namanya lingkungan yang baru. Anda di sini ada mempunyai lingkungan juga toh? Yang ada lingkungan di dalam kampus, ada di luar kampus, lingkungan teman sejawat kalian waktu sekolah dulu, benar? ya. Bahkan kalau cewek biasanya sangat mengingat waktu sekolah dulu ngapain. Kalau cowok biasanya udah lupa. Cowok itu biasanya lebih pikirannya lebih maju lagi. Wah, saya nanti jadi apa? Itu tiap hari yang dipikirkan oleh cowok, ya. Yang dipikirkan oleh cewek biasanya, ya kemarin indah ya, ya kemarin nggak indah ya. Itu wajar sekali. Oke, kalau untuk lingkungan itu ada
dua sebenarnya, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam organisasi yang terdiri dari karyawan, manajemen, dan budaya organisasi. Jadi di dalamnya, misalnya kita contohkan kampus kita ini, lingkungan itu dari ada karyawan, ada mahasiswa, ada dosen, ya, ada petinggi kampus, ada lagi manajemen, ya, petinggi kampusnya, dan budaya organisasi. Berikutnya ada lagi lingkungan eksternal atau organization environment yang meliputi semua elemen yang berada di luar organisasi tapi berpotensi mempengaruhi lingkungan organisasi. Lingkungan ini terdiri atas lingkungan umum dan lingkungan tugas. Jadi gini, kalau kita dari lingkungan eksternal itu biasanya dapat mempengaruhi. Contoh, lingkungan umum merupakan lapisan lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung. Termasuk dalam lingkungan ini adalah dimensi internasional. Kita sudah pernah kerjasama dengan Malaysia sama Thailand, ya, bahkan dulu sampai hari ini ada mahasiswa Thailand 2 yang kuliah di sini. Udah tahu semua ya? Terus ada lagi teknologi, itu juga mempengaruhi. Dulu Pak Bayu nggak tahu masalah kayak gini, ngajar harus pakai ini. Dulu pakainya itu waktu kita kuliah masih pakai OHP namanya. Jadi ditulis di plastik transparan gitu, ada alatnya, nanti dinyalakan itu keluar tulisannya di tembok, di dinding. Itu zamannya Pak Bayu dulu. Nah, ternyata teknologi itu mempengaruhi juga. Termasuk Anda nanti bekerja misalnya. Katanya sekarang PNS itu rata-rata sudah menggunakan presensi yang pakai face detector. Nah, itu yang kalau Anda suka selfie pas sekali pakai presensi itu ya. Gimana? Diadakan apa gimana di sini? Keren kayaknya ya? Keren ya? Nah, berikutnya social culture, ekonomi dan legal politik. Jelas. Apalagi di dunia kampus pasti tak luput dari peraturan, ya. Jadi Anda mengikuti perkuliahan, nanti menempuh KKN, menempuh skripsi, itu memang sudah ada aturannya baku, bukan kita yang bikin, ya. Berikutnya adalah lingkungan tugas atau task environment, yaitu lapisan lingkungan eksternal yang secara langsung mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi. Lingkungan ini meliputi pesaing, pemasok, pelanggan, dan lain-lain. Seperti kita ketahui, mungkin kita ada pesaing kampus lain, itu juga akan mempengaruhi. Kalau bagi Anda mungkin bagi mahasiswa, kuliah di sana mungkin lebih enak ya, padahal belum tentu. Sana pun juga sebagai mahasiswa juga mungkin berpikiran kuliah di kampus sana mungkin enak ya, padahal juga belum tentu. Itu namanya lingkungan eksternal yang mempengaruhi. Berikutnya ada yang namanya pemasok. Jelas. Kalau pemasok di kampus kita gambarkan aja namanya stakeholder lah ya. Kita bekerja sama, misalnya Pak Bayu sebagai konsultannya Polres sampai hari ini, ternyata apa? Membawa dampak. Kampus ini dikenal di dunia kepolisian. Ya. Itu lingkungan tugas seperti itu. Anda nanti sudah di sini misalnya kuliah dengan baik, kemudian dipercaya di organisasi seperti Karang Taruna dan sebagainya, tentu saja akan membawa dampak pada diri Anda. Kenapa? Kredibilitas Anda itu akan semakin tinggi. Itu yang terjadi. Berikutnya adalah pelanggan dan lain-lain. Jadi, Pak, pelanggan itu apa cuman mahasiswa? Enggak, sebenarnya. Kalau kita melihat di sini Anda adalah pelanggan kita. Tetapi bagaimana dengan orang tua Anda, saudara Anda? Ikut menjadi bagian perusahaan kita bukan? Pasti akan ikut, baik secara tidak langsung. Tuh. Jadi yang namanya Anda nanti juga berusaha bekerja juga seperti itu. Pasti nanti seumpama Anda jadi guru, orang akan melihat, wah Ibu Sela misalnya, dia akan menjadi guru, saya akan lebih hormat. Pasti mempengaruhi. Berikutnya
Nah, ini ada gambar. Nah, ini gambarnya. Yang pertama adalah lingkungan internal ya. Jadi sudah saya berikan ya tadi pengertiannya. Kalau kita melihat desain itu yang paling besar lingkungan internal apa eksternal dari segi lingkarannya? Dari segi kotak lingkaran yang paling besar yang warna hijau, merah, apa kuning? Hijau. Pasti hijau, jangkauannya lebih besar. Di situ ada jaringan internasional, hukum dan politik, ya. Seperti bahkan sampai kemarin ada mahasiswa tanya saya, Pak, mahasiswa itu nggak dapat MBG. Ya saya kasih tahu, sudah sabar saja. Kalau memang waktunya dapat, nanti dapat kok. Saya bilang gitu aja. Saya juga hal seperti ini kan uncontrollable buat kita ya. Ada lagi ekonomi, jelas. Banyak sekali mahasiswa, Pak, saya nggak bisa kuliah kalau nggak beasiswa. Penentunya siapa? Ini adalah lingkungan eksternal. Ada lagi sosial budaya, pasti. Ini masih kuliah di sini. Sudah ada WA masuk dari teman SMA dulu. Ayo setelah kuliah ngopi. Aku sudah di warung kopi, aku sudah di kafe. Kalian jalan ke sini ya. Aku tunggu. Nah, pasti nyata seperti itu. Berikutnya ada aspek teknologi, sudah saya jelaskan tadi. Nah, ada lingkungan umumnya yang hijau, ada lingkungan tugas, yaitu pasar tenaga kerja. Ya. Pasti. Kalau pasar tenaga kerja itu bagaimana how to be great, you bisa diterima dengan baik oleh penyerapan tenaga kerja. Jadi bagaimana kamu meng-create diri Anda semua ini bisa diterima di lapangan pekerjaan yang Anda kehendaki. Ya, berikutnya ada lagi pelanggan. Nanti saya ada videonya. Kalau untuk segmen pelanggan itu berarti Anda memberitahu kepada pelanggan budaya yang dimiliki oleh perusahaan. Makanya kalau pernah Anda mendengar tegur, sapa, salam. Pernah ya? Selamat pagi dengan Pak Bayu, ada yang bisa dibantu? Nah, seperti itu. Cuman Pak Bayu hari ini nggak pantas jadi pegawai bank ya. Itu bisa. Nah, nanti saya putarkan videonya. Berikutnya ada pesaing. Ada yang namanya perusahaan itu dia terlalu frontal sama pesaingnya. Perusahaan A itu sudah melakukan inovasi ini, kita harus mengikuti. Ada yang dia menganggap pesaing itu adalah teman. Seperti kampus kita. Kita menganggap kampus-kampus di sekitar ini adalah sebagai teman. Pak Bayu biasa meneliti dengan dosen lain. Berarti kita ada hubungan teman. Pak Bayu meneliti dengan dosen Unita. Dosen Unita meneliti dengan Pak Bayu. Dosen UIN meneliti dengan Pak Bayu. Berarti ada di sini, meskipun kita pesaing, kita ada di level teman. Ya. Ada lagi jelas. Pemasok itu kita anggap sebagai stakeholder ya, seperti Pak Bayu jadi konsultannya Polres dan sebagainya. Nah, berikutnya dari lingkaran ini mampu mempengaruhi nanti juga lingkungan internal. Pentingnya budaya organisasi seperti itu. Jadi budaya di luar bisa masuk ke dalam, yang dalam harus juga bisa ditunjukkan ke luar. Berikutnya, nah ini contoh lagi. Kalau budaya untuk pelanggan, apa di dalam internal? Yang perusahaan untuk perusahaan itu rata-rata tidak boleh memanggil teman sejawatnya itu dengan istilah Mas atau Mbak. Why? Sudah menjadi kewajiban memanggil teman sekerja itu Pak atau Bu. Jadi Anda nanti kalau sudah siap di dunia kerja, kok bikin lamaran ketemu temannya di perusahaan itu jangan panggil
kowe, mbak, mas, jangan. Panggilnya nggih Pak, siap Pak, siap Bu. Tidak boleh memanggil teman sekerja itu menggunakan istilah sehari-hari yang tidak sopan. Bakunya memang Pak atau Bu. Berikutnya, nah, lingkungan internal organisasi ini perlu saya tekankan. Ini sangat penting. Kita sangat menyadari, tapi kita nggak tahu kalau ada teorinya di sini ternyata. Lingkungan internal organisasi atau internal environment yang mempunyai peran banyak dalam kemajuan perusahaan adalah budaya organisasi atau organization culture. Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai, keyakinan, norma, dan kebiasaan bersama yang dianut oleh anggota dalam suatu kelompok organisasi. Fungsi budaya organisasi memberikan identitas bagi anggota, meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen sebagai mekanisme kontrol yang menganut bagaimana karyawan berinteraksi dan memecahkan masalah. Sampai sini jelas ya? Nah, indikator budaya organisasi itu ada inovasi dan resiko, perhatian pada hal-hal rinci, orientasi pada hasil, orientasi pada manusia, orientasi pada tim, agresivitas dan ketegasan persaingan, serta stabilitas. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama adalah inovasi dan resiko. Kenapa? Perusahaan itu rata-rata membutuhkan dari karyawannya itu sebuah inovasi dari masing-masing individu agar perusahaan itu maju. Ibarat Anda hari ini mau ke Bali bersama teman-teman satu kelas, kita di situ dibutuhkan berangkatnya bagaimana, ya toh? Sebuah ide-ide dibalik di mana saja, terus sampai iurannya berapa masing-masing mahasiswa, bener ya? Ya pasti seperti itu. Berikutnya ada perhatian pada hal rinci. Nah ini yang paling sering. Bayangkan Anda jadi seorang kasir, nerima uang dari customer, ya, nerima uang dari customer, terus Anda ngitungnya semaunya, kira-kira perusahaannya rugi enggak? Pasti rugi. Jadi kalau diperbankan, budaya rinci itu sudah sebagai suatu kewajiban. Berikutnya adalah orientasi pada hasil, jelas, apalagi untuk perusahaan profit oriented atau perbankan. Jadi bisa mungkin ini mas-masnya nanti jadi sales ya, dituntut. Kamu harus jualan sekian, kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian. Itu bisa terjadi. Karena kenapa? Mereka orientasi pada hasil dan sudah menjadi budaya perusahaan. Berikutnya ada orientasi pada manusia. Nah, ini namanya kepedulian. Kepedulian itu seperti waktu saya nanti lewat, mahasiswa menyapa, itu salah satu bentuk kepedulian. Mahasiswa yang melewat, giliran kita yang nyapa, itu juga suatu kepedulian. Mahasiswa sakit, temennya jenguk, nah itu juga salah satu kepedulian. Berikutnya orientasi pada tim. Nah ini kalau di dunia kerja mutlak perlu. Nggak bisa kita kerja sendiri itu. Wajib biasanya rata-rata, meskipun ini targetnya besar-besar, kalau jalan sendiri itu juga akan susah. Berikutnya agresivitas dan ketegasan persaingan jelas. Biasanya perusahaan ini dia akan agresif ya sama persaingan. Ya. Misalnya Anda jualan sepeda motor untuk merek A, ini merek B. Merek B ngadakan event, ngadakan promo. Anda bilang sama manajernya, "Pak, ini merek B sudah mengadakan promo gerbek pasar di pasar Kalang Talun misalnya, Kalidawir sana. Nah ini merek A sudah memberikan ide kepada manajer, ternyata manajernya suka. Ya sudah, kita mengadakan event serupa. Di mana? Yang besar, di pasar Ngemplak. Oh iya, keren toh? Seperti itu. Berikutnya adalah stabilitas atau keteraturan. Ini namanya sustainability. Stabilitas atau keteraturan itu namanya sustainability. Jadi
perusahaan itu menginginkan suatu keuntungan itu yang berkelanjutan, peningkatan target yang berkelanjutan. Jadi tidak ada perusahaan itu asal lu masuk kerja dah, habis itu pulang, lu masuk kerja terus pulang, nggak ada itu. Yang ada pasti seperti prodi kita pun dulu mungkin C dapat akreditasi B is okay, tapi tahun ini tahun depan wajib A. Kalian suka atau lulus kalau prodinya akreditasinya A atau unggul ya? Itu. Oke. Nah, ini saya bukakan videonya. Nanti kita lanjutkan sama sesi tanya jawab ya. Berikutnya ini yang untuk mahasiswa dulu. Silakan diperhatikan. Hari ini ada rapat organisasi pukul 9. Aku memilih datang lebih awal karena disiplin merupakan salah satu bentuk budaya organisasi. Saat rapat berlangsung, aku mahasiswa disiplin agar tidak ada tugas yang terlewat. Menyelesaikan tugas dengan baik juga merupakan bagian dari budaya organisasi karena menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab yang telah diberikan. Menghargai sesama anggota dan menjaga komunikasi yang baik juga sangat penting untuk menciptakan kerjasama dalam organisasi. Budaya organisasi adalah nilai, kebiasaan, cara berperilaku yang disepakati oleh seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi tercermin dalam kegiatan sehari-hari seperti disiplin, kerjasama, tanggung jawab, serta saling menghargai. Tanpa organisasi yang baik, sebuah organisasi akan sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jangan hanya menjadi bagian dari organisasi, jadilah bagian dari budaya yang membangunnya. Berikutnya ada contoh lagi. Di sini tadi ada apa saja? Disiplin, tanggung jawab, bla bla bla, yang mampu membawa kemajuan organisasi. Nah, ini adalah contoh sebuah video juga tentang budaya organisasi yang perlu kita tunjukkan kepada orang lain. Aduh, saya udah beli tiket kereta Pak buat besok. Kita tuh bisa loh, bisa tunggu dulu ya. Baik Pak. Aduh, kenapa kok mendadak? Kalau udah beli tiket kereta buat besok, kan sayang ya Bapak. Iya. Aku nggak cari tiket tiket. Aduh, saya kurang paham. Aku tidak bisa sudah di mana. Oh boleh, saya kasih aja. Ya. Halo Mak. Iya, sudah pulang. Mbak, mau nggak dari saya bantu? Mas, saya buru-buru lokasi gimana ya? Soalnya mau schedule tiket nih Mbak. Ibu punya aplikasi kalian kan? Di hari menggunakan itu. Ya, ini baru 20.000. Tinggal diklik saja di bawahnya ada pilihan reschedule. Ibu tiketnya untuk hari ini. Iya, tinggal diklik aja Bu. Nanti kena optimisasi 25%. Ibu langsung bisa reschedule tiketnya. Jadi pakai handphone aja bisa? Iya, bisa Bu. Oh oke, makasih ya Mbak. Iya, sama Bu. Selamat siang Ibu. Iya Pak. Silakan Bu. Saya cek identitasnya Bu. Di harusnya ada. Makasih Ibu. Makasih ya Pak. Memenuhi janji dan komitmen. Halo Pak. Priwe, bisa mau kena? Iya Pak. Ini keretanya juga udah datang kok Pak. Tepat waktu saya mau berangkat sekarang ya. Ya wis, tunggu. Pak Kas, saya menemukan dompet ini di sana Pak. Mungkin milik penumpang. Suka menolong orang lain. Betul Pak. Bentar, dulu ya. Kamu dulu. Ya Pak.
menjaga nama baik sesama karyawan, kolaboratif. Selesai perawatan. Nah, ini dari Humas Daop Semarang ya. Terus sekarang kita sudah melihat beberapa contoh budaya organisasi. Sekarang saya tanya Anda sebagai mahasiswa. Setiap organisasi itu pasti ada berbagai kelemahan, termasuk di dalamnya budaya organisasi. Oke, sekarang pertanyaannya dari Pak Bayu. Di lingkungan kampus kita, budaya organisasi apa yang menurut Anda harus ditingkatkan? Anda bisa menjawab? Saya Pak. Ya. Kita bisa melihat bahwa mahasiswa itu sering parkir sembarangan. Jadi kita bisa meningkatkan kayak mahasiswa itu tertib parkir. Jadi dengan hal tersebut kita bisa saling memudahkan teman satu sama lain. Ini salah satu. Mahasiswa sering parkirnya ngawur ya, mengganggu teman yang lain waktu keluar, masuk dan sebagainya. Berikutnya yang kedua. Ya. Dosen itu jarang senyum. Jadi dosen itu jarang senyum kepada mahasiswa di saat suatu pembelajaran itu mahasiswanya jadi tegang, jadi sungkan untuk berbicara dengan dosen. Oke. Berikutnya ada lagi. Satu contoh lagi. Mahasiswa sering datang terlambat, mungkin karena disebabkan oleh kendala yang ada di perjalanan serta kesulitan bangun pagi. Kesulitan bangun pagi. Oke, sekarang dari beberapa contoh tadi ya, saya yakin masih banyak sekali contoh yang lain. Ya, nanti untuk minggu depan tugasnya Anda mendeskripsikan contoh itu beserta bagaimana meningkatkan atau merubah budaya yang jelek tersebut. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, minggu depan kita akan membahasnya satu persatu. Kita bahas sebentar, berikutnya kita ke materi selanjutnya. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kita semua sukses, diberkahi sama Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Pada intinya pembelajaran yang saya lakukan adalah mereview tugas kecil yang ditugaskan pada minggu sebelumnya. Kemudian kita melakukan proses pembelajaran interaktif. Berikutnya kita memberikan lagi tugas kecil untuk kemudian kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.